Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Tertulis di dalam kitab Mazmur 20 ayat 8, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yesaya 31 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka, dan tidak menarik firman-Nya, Ia akan bangkit melawan kaum penjahat, dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Bertobatlah, hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu, kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang,
dan akan dimakan habis oleh pedang. Tetapi bukan pedang manusia, mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang Rodi. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Ayat di atas terambil dari kitab Yesaya 31 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Perlindungan dan Kekuatan. Kata bijak Alkitab hari ini adalah tidak ada kehidupan yang lebih aman daripada kehidupan yang berserah kepada Allah. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, pada bulan Agustus tahun 2004, badai Charley mengakibatkan kehancuran hebat di wilayah Florida, Amerika Serikat. Selama badai berlangsung, Danny Williams yang berusia 25 tahun pergi keluar untuk mencari perlindungan di salah satu tempat kesukaannya, yaitu sebuah lumbung yang berada di bawah naungan cabang-cabang pohon beringin yang rindang. Akan tetapi, ternyata pohon beringin itu tumbang, lalu menimpa lumbung dan menewaskan Williams. Kadangkala, tempat yang kita datangi untuk berlindung justru dapat menjadi tempat yang paling berbahaya bagi kita. Nabi Yesaya mengingatkan Raja Hizkia dari Yehuda akan kebenaran ini. Hizkia adalah raja yang baik, tetapi ia mengulang dosa ayahnya, Ahaz, yaitu mencari perlindungan dan bersekutu dengan kekuatan asing. Seharusnya, ia mendorong rakyatnya untuk menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dengan mencari bantuan dari Mesir, Hizkia menunjukkan bahwa ia gagal belajar dari sejarah. Mesir tidak boleh dijadikan sekutu oleh Israel. Hizkia juga telah melupakan kitab suci. Mengumpulkan kuda untuk dijadikan kavaleri adalah melawan hukum ilahi bagi raja. Akhirnya, Hizkia mencari bantuan dari Tuhan, dan Allah secara ajaib melenyapkan bangsa Asyur yang menyerang. Yehuda melakukan kesalahan dengan menilai kekuatan Mesir melebihi Allah yang hidup. Semoga kepercayaan kita selalu dalam nama Tuhan Allah kita. Bermegahlah di dalam nama Tuhan. Mazmur 20 ayat 8 berkata, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Kemegahan kita tidak tergantung pada benda-benda fisik yang melekat pada diri kita sendiri. Kereta dan kuda adalah simbol kekuatan dan kemegahan. Kereta dibuat oleh tangan manusia. Kuda dipelihara dan dikembangbiakkan oleh manusia. Banyak hal yang sudah dan akan dibuat oleh manusia terus-menerus yang dianggap sebagai parameter kemajuan zaman. Dengan pikiran cemerlang banyak karya orang-orang hebat kita gunakan dan nikmati. Mungkin juga kita termasuk orang-orang yang berkarya itu. Manusia juga tak henti-hentinya memikirkan sumber-sumber kekuatan dan energi. Beragam ilmu digali, didalami, diteliti dan dipelihara serta dikembangkan teknologinya. Siapa yang memiliki dan menguasainya dianggap kuat dan berdaya. Semua itu dianggap bagaikan kuda untuk membawa kejayaan dan kemenangan hidup. Tentu saja kita butuh kereta untuk kendaraan dan kuda sebagai tenaga penariknya dalam pengertian yang disebutkan di atas. Namun semua itu tetap terbatas sifatnya. Kereta dan kuda tersebut tidak bisa menggantikan peran utama Tuhan dalam hidup kita.
Marilah kita juga ikut berkarya membuat kereta dan turut memelihara dan mengembangkan kuda sebagai fasilitas kebutuhan hidup di dunia ini. Akan tetapi kebanggaan kita bukanlah seberapa banyak kereta yang kita miliki dan seberapa kuat kuda peliharaan kita. Kemegahan kita adalah bahwa kita milik Allah. Jadi kebanggaan kita tidak terletak kepada apa milik kita, namun terletak di dalam kita milik siapa. Bersama apa yang kita merasa miliki, kita dapat saja jatuh dan terlelap. Namun jika kita bersama siapa pemilik kita, kita akan bangun berdiri dengan kokoh. Sering orang mencari dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki kekuatan untuk melindunginya. Orang merasa tenang jika ada pelindungnya. Sebagai raja, Daud memiliki kuasa yang besar. Perintahnya sudah pasti akan dilaksanakan oleh rakyatnya. Dalam kondisi itu, Daud layak memegahkan diri dengan kuasanya. Namun, Daud tidak mengandalkan kereta dan kuda yang menggambarkan kuasa dan kekuatannya. Daud mengandalkan Allah. Allah yang selalu memberinya kemenangan. Ia memahami bahwa Allah memberikan suatu proses yang harus dijalani untuk meraih kemenangan. Pada saat keadaan menekannya, Daud tetap mengandalkan Allah. Apa yang kita pikirkan saat kegagalan dan persoalan menimpa kehidupan kita? Mungkin kita merasa putus asa dan hilang pengharapan. Bisa jadi kita terus-menerus mencari jalan untuk mengatasi setiap pergumulan itu. Sebagai manusia seharusnya kita sadar akan keterbatasan kita. Kesadaran itu semestinya mendorong kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Kuasa Tuhan sungguh tidak terbatas. Persoalannya, kehidupan mungkin akan memaksa kita untuk menyerah pada keadaan, atau kita menjadi lebih mengandalkan diri sendiri. Pengandalan diri sendiri hanya akan membuat kita makin frustrasi. Karena itu, bermegahlah dalam Tuhan. Kuasanya besar bagi setiap orang yang mempercayakan diri kepadanya. Ia layak diandalkan lebih dari siapapun. Allah perlindungan kita. Mazmur 16 ayat 1 berkata, "Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung." Dunia ini bukanlah tempat perlindungan yang aman, karena dunia ini mengalami perubahan. Dunia tidak bisa membentengi dan melindungi hidup kita secara sempurna dan aman. Tidak ada tempat yang paling aman di dunia ini untuk bisa terhindar dari segala bahaya. Di belahan bumi manapun tak ada tempat yang benar-benar aman. Di mana-mana selalu ada bahaya yang mengincar. Karena dunia ini bukanlah tempat yang aman, maka semua orang memerlukan perlindungan atau penjagaan selama 24 jam penuh. Para pemimpin negara, raja-raja, selebritis terkenal atau para jutawan, dimanapun berada dan kemanapun pergi selalu ditemani oleh pengawal atau bodyguard yang bertugas untuk menjaga dan melindungi, meski penjagaan dan perlindungan mereka sangat terbatas. Nas bacaan hari ini merupakan ungkapan penyerahan diri Daud kepada Allah. Ia adalah seorang pahlawan yang hebat dan mempunyai banyak pasukan yang tangguh. Pertanyaannya adalah, mengapa ia masih mengandalkan Tuhan jika ia sudah kuat? Justru disinilah letak kekuatan Daud, bahwa di luar Tuhan ia tidak dapat berbuat apa-apa. Hal itu jelas ketika ia berkata, "Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung." Meskipun Daud dan pasukannya sudah sangat kuat pada saat itu, namun ia masih mengandalkan Tuhan di luar batas kemampuannya. Ia merasa tidak bisa berbuat tanpa penyertaan Tuhan.
ia merasa lemah dalam peperangan tanpa Tuhan. Karena itu ia selalu merasa membutuhkan perlindungan Tuhan. Kita mesti sadar bahwa semakin banyak hal yang kita kerjakan, makin banyak pula waktu bagi kita untuk membutuhkan Tuhan. Daud memiliki segalanya, tetapi ia merasa hidupnya belumlah lengkap tanpa kehadiran Tuhan. Ia selalu mencari Tuhan karena ia membutuhkan Tuhan untuk menjaganya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan dengan benar? Sebagai raja atas Israel, tentunya Daud memiliki banyak pengawal yang berjaga-jaga. Namun ia tak menggantungkan keselamatan jiwanya pada penjagaan manusia. Daud hanya ingin dijaga oleh Tuhan dan berlindung kepadanya, sebab kekayaan, pangkat atau kekuasaan, kehebatan dan kegagahan manusia tak dapat menyelamatkannya. Daud berkata, "Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak." Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan yang aman. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Daud sangat percaya bahwa tak sedetik pun Tuhan lengah menjaga dirinya, bahkan Tuhan menjaga dia bagaikan biji matanya sendiri. Inilah doa Daud, "Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau, yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu." Melihat dan mendengar berita-berita yang mengejutkan setiap hari sangatlah wajar jika semua orang menjadi was-was dan takut. Tapi sebagai orang percaya kita tak perlu gentar, sebab kita berada dalam perlindungan yang aman di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu jangan ragu-ragu untuk menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepadanya. Jangan sekali-kali berharap kepada siapapun dan kepada apapun. Karena hanya Tuhanlah tempat perlindungan yang aman dan terbaik, dan itu sudah cukup bagi kita. Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Karena itu, datanglah kepada Tuhan sebab Dialah tempat perlindungan yang kuat dan kokoh. Benteng-benteng rohani, apa pandangan Alkitabiahnya? Kata benteng-benteng digunakan satu kali di Perjanjian Baru sebagai metafora untuk menggambarkan peperangan rohani orang Kristen. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Bagian ini menjelaskan fakta-fakta terkait peperangan rohani sebagai berikut. 1. Peperangan kita bukan seperti peperangan di dunia ini. Apa yang bersifat duniawi bukan menjadi urusan kita. 2. Senjata kita bukan persenjataan fisik, karena peperangan kita bersifat rohani. Kita tidak menggunakan senapan ataupun tank, tapi berupa perlengkapan senjata Allah, yaitu berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan, kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, mempergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu bisa memadamkan semua panah api dari si jahat. Kenakanlah ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. 3. Kekuatan kita berasal dari Allah saja. 4. Allah memang berencana meruntuhkan benteng-benteng rohani. Benteng-benteng apa yang dimaksud di ayat selanjutnya? Paulus menjelaskan metafora ini.
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Istilah pikiran di sini merujuk pada setiap filsafat, pembenaran, dan sistem dunia ini. Istilah keangkuhan manusia merujuk pada kesombongan, egois, dan percaya diri yang berlebihan. Orang Kristen, dengan memakai perlengkapan senjata rohani, pergi menaklukkan dunia bagi Kristus. Segera, dia akan menghadapi berbagai kesulitan. Musuh-musuhnya akan bersikeras menolak kebenaran dan tidak bersedia menerima rencana penebusan Allah. Ini adalah benteng pikiran, di mana manusia mencari berbagai argumen dan logika untuk menolaknya. Ada istana hawa nafsu, di mana serangan rohani kita akan ditangkis oleh keserakahan, hawa nafsu, dan berbagai kesenangan dunia. Ada puncak kesombongan, di mana hati manusia bertahta, sehingga merasa dirinya istimewa dan sanggup untuk segala sesuatu. Musuh terlindung dengan baik. Benteng-benteng ini telah terlindungi dengan baik selama ribuan tahun, berlindung di balik tembok yang kokoh dalam menolak kebenaran. Namun, tak ada benteng yang sanggup membuat laskar Kristus menjadi gentar. Memakai senjata yang dipilih oleh Allah, Ia akan menyerang benteng-benteng ini. Dengan kuasa dari Kristus, tembok itu pun akan diruntuhkan. Semua kesalahan dan dosa dikalahkan. Orang Kristen kemudian memasuki reruntuhan itu, menawan segala filsafat dan teori palsu, yang selama ini dengan sombong telah menolak Allah. Jika ilustrasi ini terlihat mirip dengan kisah Yosua yang sedang menyerang kota Yerikho, saudara benar, ini adalah ilustrasi yang tepat untuk peperangan rohani. Tidak hanya ketika memberitakan Injil kita akan menghadapi hambatan, kita juga bisa menghadapi hambatan di hidup, keluarga, bahkan di gereja kita sendiri. Setiap orang yang sedang berperang melawan kesombongan, lari dari hawa nafsunya yang berdosa, kurangnya iman, dan percaya pada cara pandang dunia tentang bagaimana seharusnya menjalani hidup juga merupakan benteng yang perlu ditaklukkan. Tuhan sedang membangun gerejanya, maut tidak akan menguasainya. Apa yang kita perlukan adalah laskar-laskar Kristus, yang sepenuhnya mau berserah diri kepada tuannya. Ia akan menggunakan senjata rohani yang disediakan oleh tuannya itu. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Seberapa berkuasanya setan itu? Setan adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah yang memberontak terhadap otoritas Allah dan mengepalai kerajaan roh jahat yang dijuluki para iblis, malaikatnya. Kuasanya baik di alam rohani maupun di bumi besar dan tidak boleh disepelekan. Akan tetapi, meskipun setan dan pasukannya merupakan musuh yang tangguh, Yesus Kristus telah meremukkan kuasanya, dan menggenapi nubuat Kejadian 3 ayat 15. Salib Kristus telah memenangkan semuanya. Penguasa dunia ini telah dihukum, dan suatu hari mendatang Yesus akan menghabisi kuasa setan yang tersisa dan menyucikan semua ciptaan. Kuasa setan di alam rohani. Kuasa setan mempunyai reputasi di alam rohani di mana ia mempunyai akses terbatas di hadapan Allah. Kitab Ayub menggambarkan hubungan antara Allah dan setan.
Di dalam Ayub 1 ayat 6-12, setan berdiri di hadapan Allah dan melaporkan bahwa ia telah dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Allah bertanya apabila setan pernah mempertimbangkan Ayub yang saleh, dan setan langsung menuduh bahwa Ayub tidak tulus. Ia hanya mengasihi Allah karena sudah diberkati. Tetapi ulurkanlah tanganmu, kata setan, dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Allah memperbolehkan setan mempengaruhi harta dan keluarga Ayub, tetapi tidak boleh menjamah Ayub. Kemudian setan pergi. Di dalam Ayub 2, setan kembali pada hadirat Allah dan boleh, pada waktu itu, mempengaruhi kesehatan pribadi Ayub. Sisa kitab tersebut ditulis dari sudut pandang Ayub, yang meneladani cara yang benar menghadapi penderitaan. Bagian ini penting karena menunjukkan posisi setan di dalam alam rohani. Ia mampu menuduh umat Allah di hadapan Allah. Dan Yudas 1 ayat 9 menunjukkan bahwa Mikhael sang penjuru malaikat perlu bantuan Tuhan untuk mengatasinya. Akan tetapi, setan secara jelas tidak diperbolehkan mencurahkan seluruh amarahnya. Ia masih merupakan makhluk ciptaan di bawah Allah, dan kuasanya terbatas. Kuasa setan di bumi, Ayub pasal 1 juga mengungkapkan bahwa setan juga membuat kejahatan dan menyebabkan kerugian di bumi. Mungkin salah satu aksinya yang paling terkenal dan penting terjadi di Taman Eden. Kejadian pasal 3 menceritakan bagaimana setan menggoda Hawa, ibu semua yang hidup, dan dosanya yang pertama ialah tindakan tersebut, dan tindakan suami Hawa Adam, yang memasukkan dosa ke dalam dunia, dan itulah sebabnya seluruh umat manusia perlu ditebus dari dosa demi hidup bersama Allah. Suatu hari, Yesus menemui wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Yesus menghubungkan penyakitnya kepada setan, yang telah mengikatnya. Kuasa setan itu nyata, tetapi dengan mudah diatasi oleh Tuhan kita. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu, dan memuliakan Allah. Mujizat Yesus ini merupakan demonstrasi yang jelas akan kuasanya di atas setan. Sejak ia memulai kejahatan di bumi, setan dikenal dengan julukan penguasa, atau ilah, dunia ini. Ialah musuh Allah dan musuh kebenaran, dan ia terus melakukan apapun yang dapat ia lakukan untuk menggoda orang secara pribadi dan jumlah orang yang banyak. Setan dapat menyesatkan dengan berbagai cara, termasuk dengan menarik harga diri manusia, dan menempatkan orang percaya yang palsu di dalam gereja. Di dalam Yohanes 8 ayat 44, Yesus berkata bahwa setan adalah pendusta dan bapa segala dusta. Allah masih memperbolehkan setan memegang kuasa tertentu di dalam dunia ini, yang berarti kuasanya belum dihancurkan secara menyeluruh, kecuali dalam satu bidang, yaitu kuasanya atas kematian. Ibrani 2 ayat 14-15 menyatakan bahwa Yesus datang sebagai manusia untuk mati, demi memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, yang telah dikuasai sejak semula. Keselamatan yang disediakan Yesus membebaskan kita dari perbudakan setan. Kematian telah kehilangan sengatnya. Rangkuman kuasa setan. Alkitab menyatakan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, dan kita harus sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu, si iblis,
berjalan keliling sama seperti singa yang mengalm-alm dan mencari orang yang dapat ditelannya. Akan tetapi orang Kristen mempunyai harapan yang besar, karena Yesus Kristus dan iman kita dalamnya telah mengatasi kejahatan setan. Roh yang ada di dalam kamu, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bukan pedang manusia. Yesaya 31 ayat 8 berkata, Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang. Tetapi bukan pedang manusia, mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang Rodi. Asyur menjadi negara adik kuasa yang berasal dari timur laut, dengan rajanya Tiglat-Pileser III. Bangsa ini bertumbuh dengan begitu cepat sehingga menjadi ancaman bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Aram, Mesir, Venesia, Israel, termasuk juga Yehuda. Asyur berusaha menguasai negara-negara itu. Raja Israel dan Raja Aram bersepakat untuk bersatu melawan Asyur. Mereka pun mengajak Yehuda untuk bergabung, namun ditolak. Akhirnya mereka justru bersepakat untuk menyerang Yehuda. Karena alasan itu, Yehuda justru mencari pertolongan kepada Asyur. Pada akhirnya Asyur pun berusaha untuk menguasai Yehuda dan Yerusalemnya. Pada tahun-tahun itulah Yesaya hidup di Yehuda dan menjadi suara Allah bagi bangsa itu. Yehuda bersikap kompromi terhadap Asyur karena takut. Namun demikian, pada akhirnya mereka pun melakukan usaha pemberontakan, yang akhirnya pun gagal. Mengapa Yehuda gagal? Jawabnya karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan kekuatan bangsa di sekitar mereka. Mereka meminta pertolongan dari bangsa-bangsa kafir lainnya yang ada di sekitar mereka. Dalam hal ini Mesir, mereka tidak bersandar kepada Allah. Yesaya berusaha memperingatkan bangsa Yehuda bahwa Mesir bukanlah tempat pertolongan mereka yang sejati. Dan Asyur pun, yang terlihat begitu kuat dan hebat, dan yang menjadi ancaman terbesar mereka, pada akhirnya toh akan hancur juga. Dari contoh ini kita dapat menarik suatu pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan kita sendiri. Apakah dalam kehidupan kita benar-benar mengandalkan Allah atau ada Mesir-Mesir lain yang menjadi tempat kita menggantungkan pengharapan kita? Meminta bantuan dari orang lain bukanlah suatu kesalahan. Itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi, yang menjadi kesalahan dan kebodohan beberapa orang adalah, mereka tidak meminta keputusan Allah. Sewajarnya dalam situasi apapun, setiap orang percaya haruslah dengan setia mempercayakan hidup mereka kepada Allah. Mengapa kita harus mempercayakan hidup kita kepada Allah? Setidaknya ada 3 alasan yang ada dalam pembacaan kita mengenai mengapa kita harus mempercayakan kehidupan kita kepada Allah. Pertama, Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Ayat ini memberikan kepada kita petunjuk bahwa Mesir merupakan andalan yang palsu dan Tuhan adalah penolong yang sejati. Biar bagaimanapun, orang Mesir pada hakikat hanyalah manusia dan bukan Tuhan. Ada banyak bagian dari Alkitab yang menunjukkan kelemahan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk menolong dirinya sendiri. Mungkin kita mempunyai pergumulan dalam diri kita antara usaha manusia dan iman kepada Allah. Kedua, Allah yang berperang dan menjaga kita. Dalam bagian awal dari ayat ini,
Yesaya ingin menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan bukan berasal dari dirinya sendiri melainkan dari Allah. Ada dua penafsiran mengenai ayat ini. Yang pertama, bahwa Asyur menjadi singa yang tidak mau melepaskan mangsanya dan pasukan gembala yang berusaha menghalaunya adalah bangsa Mesir, yang menyatakan bahwa pertolongan dari Mesir adalah sia-sia. Penafsiran ini cukup logis mengingat kenyataan yang terjadi kemudian. Penafsiran yang lain menunjukkan bahwa betapa kokohnya perlindungan yang dilakukan oleh Tuhan. Hal ini menjadi kontras dengan perlindungan dari Mesir. Alasan penafsiran ini adalah karena ayat 4-5 menggunakan penggambaran yang paralel dan langsung menunjukkan sikap dan tindakan Tuhan yang menyelamatkan. Maka singa itu adalah Allah sendiri yang dengan kuat kuasanya tetap memegang teguh kasih setianya kepada umat perjanjiannya. Pasukan gembala adalah Asyur, yang ribut-ribut dalam jumlah besar, datang dengan segala peralatan dan bunyi-bunyian yang ribut untuk menghalau singa itu. Namun, singa itu tidak gentar, bahkan mengaum dan menggeram, dalam mempertahankan dan sekaligus seolah-olah memberi peringatan supaya jangan mengganggunya. Demikianlah Allah berperang di Bukit Sion untuk mempertahankan umatnya. Seharusnya, ini menjadi jaminan juga bagi kita, bahwa dalam segala perkara yang terjadi dalam hidup kita, asal kita setia, maka Allah yang akan berperang atau mengatasi setiap permasalahan kita. Ketiga, Allah menjanjikan kemenangan. Asyur akan rebah oleh pedang. Hal ini tidak berbicara mengenai pedang manusia, tetapi pedang Allah. Karena dari ayat 4-5 telah dinyatakan bahwa Allah sendiri yang akan turun berperang ganti kita. Kalau kita perhatikan poin pertama dan kedua, maka poin ketiga ini otomatis akan terjadi. Namun, dasar manusia itu sulit untuk percaya. Kadang tidak bisa berpikir secara realistis. Maka bagian ketiga ini bahkan harus dijanjikan secara khusus oleh Allah. Itu pun seringkali manusia masih tidak percaya. Kita pun seringkali tahu bahwa Allah pasti akan menolong kita. Tapi rasa ragu dan ketidakpercayaan itu seringkali begitu kuat sehingga kita justru melakukan apa yang bukan maksud Allah untuk kita lakukan. Apapun pergumulan hidup kita, Allah pasti tolong, asal kita tetap bersandar dan mengandalkan Dia. Ada terlalu banyak masalah yang sedang terjadi atau bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, jangan pernah berpaling kepada Mesir-Mesir yang ada di sekitarmu. Mereka akan membuatmu kecewa. Yakinlah bahwa Allah yang telah memanggil kita masuk dalam hitungan anak-anaknya, Ia yang akan bertanggung jawab secara penuh atas segenap kehidupan kita. Ia yang akan memelihara kehidupan kita. Karena itu, yakinlah bahwa bukan pedang manusia yang menyelamatkan kita, melainkan pedang Allah yang menyelamatkan hidup kita. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin.
Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.